Jangan lupa like, komen, subscribe ya. Hai Mama and Daddy, ketemu lagi sama aku, Miss Odil. Kali ini Miss Odil sebenarnya lagi penasaran. Aku tuh kayak ngeliat kan, ini namanya Steri Bottle. Terus katanya itu steril. Tapi botol kok steril? Botol tapi kok udah bersih dan udah higienis nih. Jadi aku udah kedatangan Pak Angga, ini yang bakal jelasin kita lebih lanjut tentang apa sih ini botol yang katanya udah bersih nih, Steri Bottle. Oke, kita langsung aja ya, Mami and Daddy. Halo Pak Angga. Halo. Thank you nih udah datang ke undangan Miss Odil. Terus, apa kabar nih sebentar? Aku tanya kabarnya dulu. Baik. Baik ya? Luar biasa. Bagus deh, baik. Soalnya aku bakal banyak nanya hari ini. Oh, silakan. Ini kan katanya botol steri. Terus dia tuh steri nih. Steril kan? Ini Iya. kata-kata steril itu dari mana ya? Ya, jadi Steri Botol ini dia dari UK. Jadi Steri Botol ini adalah botol siap pakai yang bisa digunakan dimanapun juga ataupun kapanpun juga. Dia sangat mudah dibawa kemana-mana, jadi sangat efisien untuk digunakan untuk masa-masa yang urgent ataupun kalau kita untuk traveling, untuk bawa kemana-mana itu sangat menunjang sekali. Terus Pak, aku lihat ini ada tulisan steri. Jadi ini udah steril ya maksudnya? Iya, jadi saya keluarin ya. Jadi botol ini dia siap pakai. Jadi sebenarnya botol ini sudah steril sebelumnya dari sananya. Dia untuk bagian botolnya maupun bagian dotnya dia sudah steril. Dia sudah di packaging dengan steril, jadi aman. Oh, jadi dia memang packagingnya tuh ada dotnya sendiri, ada bagian tutup sendiri, sama kalau aku lihat di sini ada gelas buat taruh ini ya, minumannya ya. Iya, benar. Sebenarnya ini style botol dibuat untuk traveling. Jadi salah satu fungsinya bisa dipakai sebagai traveling botol untuk memudahkan mami. Jadi kalau misalnya jalan kemana-mana, itu kebanyakan kalau traveling itu mereka membawa perlengkapan. Jadi kayak misalnya pergi ke luar negeri ataupun pergi ke luar kota, mereka harus membawa sterilnya, mereka harus membawa alat mencucinya dan lain-lainnya. Jadi dengan Steri Botol ini sangat memudahkan untuk tidak perlu membawa perlengkapan yang begitu banyak. Jadi hanya cukup membawa peralatan ini, Steri Botol ini yang sudah steril di dalamnya itu sudah cukup. Jadi tidak perlu membawa perlengkapan yang lainnya. Iya, benar-benar. Daripada nanti nyuci botol banyak. Iya, benar. Habis itu selain bawa botol, biasanya kan teman-temannya banyak tuh. Nah, benar. Jadi macam-macam, sabun. Iya, benar. Jadi kebanyakan lagi bukan hanya perlengkapannya banyak, tapi kebanyakan itu begitu. Kalau kita traveling maunya kan have fun, jadi maunya have fun, lalu kebanyakan setelah seharian penuh begitu pulang itu PR-nya banyak, begitu banyak botol-botol yang harus dicuci dan yang lainnya gitu. Iya benar, dan jadi kalau dengan sudah seperti itu tinggal masalah papa sama mamanya biasanya sih yang tunjuk-tunjukkan cuci dong kayak gitu loh. Nah jadi dengan Steri Botol ini untuk masalah-masalah itu sebenarnya kelar. Terus nih Pak Angga, ini kan aku pegang nih, dia keras, terus kayaknya kokoh gitu. Dia bahannya apa sih? Iya, bahannya ini menggunakan bahan PP, dia PP dan sudah BPA free, jadi aman buat digunakan untuk bayi ataupun anak-anak. Nah, dia juga menggunakan bahan plastik yang bisa recycle, jadi bisa didaur ulang, jadi aman buat lingkungan juga sih. Oh, jadi walaupun disposable, tapi bukan berarti asal disposable banget ya? Iya. Jadi tetap bisa recyclable. Iya, jadi kalau di sini kami ada tagline-nya disposable botol. Jadi disposable botol itu mungkin kalau kita artikan mungkin lebih bisa dibilang sekali pakai. Nah, jadi memang sebenarnya karena fungsinya itu membuat menjadi lebih easy, menjadi lebih simple, jadi mudah gitu loh digunakan dimanapun juga atau kapanpun juga. Ya, jadi Steri Botol ini kalau dilihat lainnya itu merupakan disposable botol, jadi botol siap pakai dan botol sekali pakai. Jadi emang kalau tadi aku dengar dari penjelasannya Pak Angga, ini Mami and Baby, botol ini kan memang tujuan utama dibuatnya menunjang keadaan-keadaan emergency atau lagi traveling. Jadi memang disposable ini memang perlu banget sih ya Pak Angga. Iya. Soalnya kayak daripada kita udah bawa nih banyak,
Habis itu nanti abis selesai dipakai kita bawa lagi pulang. Sama aja ya jadinya ya. Iya benar. Jadi steril botol ini dibuat fungsinya sedikit berbeda dengan botol-botol yang lainnya. Jadi dia kalau botol lain kita pakai biasanya kita akan bawa pulang kembali dan untuk dibersihkan, untuk disteril kembali. Nah, fungsi steril botol ini agak berbeda, sedikit berbeda dengan botol-botol lainnya. Jadi ini seperti botol siap pakai yang memang dia disposable botol. Dia sekali pakai tapi dia juga botolnya ramah lingkungan. Dia tidak perlu khawatir karena produknya ini bahannya sendiri itu sudah recycle. Jadi mudah untuk daur ulang seperti itu. Walaupun dia memang plastik juga ya. Iya. Oke. Terus nih Pangga ya, kalau aku lihat di sini kan ada dua botol. Iya. Tapi kan ini dibilang botolnya sudah steril kan. Kalau misalkan nih nanti misalnya buka satu, terus satunya kan masih di dalam sini. Gimana ya? Aku mesti cuci lagi atau gimana nih jadinya? Iya. Jadi botol ini dari sananya memang sudah steril. Jadi begitu digunakan itu tidak perlu digunakan, itu kita cukup menggunting. Ini ada tandanya digunting. Jadi cukup diambil bagian yang ingin digunakan. Karena kan kalau misalnya ingin digunakan satu botol, jadi cukup hanya setelah dibuka hanya ditarik yang botol yang satu yang diinginkan saja. Jadi setelah itu kita cukup melipat. Nah di sini tuh ada stikernya, jadi dilipat dan dia cukup ditempelkan ke stikernya dan itu dia sudah tetap steril. Sama seperti halnya kalau misalnya kita ingin pergi keluar, kita bawa botol yang mungkin lebih dari satu, itu biasanya kita tidak mungkin bawa sterilnya, tapi kita bawa satu botol, mungkin beberapa botol itu ditaruh di dalam satu plastik ya higienis. Nah udah itu begitu kita menggunakan ya kita pakai saja seperti itu karena kita percaya ya botol itu sudah steril, tidak perlu kita harus bawa steril dan kita gunakan setiap kali kita mau pakai produknya seperti itu. Iya, nah jadi dia pun ada aturannya sih, ada aturannya cara-cara pakainya itu lebih amannya seperti apa sih ya, seperti digunting, nah jadi diangkat seperlunya saja, begitu langsung ditaruh, dilipat. Nah dia langsung ditempel, di sini ada stikernya. Nah lalu ada juga untuk cara pakai dotnya. Nah ini dotnya dia tersegel di bawahnya, jadi menghindari untuk kuman ataupun virus apapun masuk dari bawah. Nah ini dari atasnya pun dia sudah di wrap, lalu sudah ada penutup botolnya. Jadi itu benar-benar ini higienis, benar-benar steril. Nah untuk bukanya pun kita cukup di sini ada tanda, ini cukup kita buka, kita tarik sampai batasnya. Nah sampai batas antara dot 1 dengan dot yang bawahnya. Jadi kita cukup tarik. Nah ini tidak boleh dibuka dari bawah, jadi harus diambilnya dari atas. Kenapa? Karena kalau kita buka dari bawah, ini kita ambil. Nah ini bagian bawahnya tetap steril karena bawahnya tetap tersegel, atasnya tetap tertutup sama dome capnya. Jadi seperti ini. Jadi tinggal kita jadi seperti ini, saya lihat lagi, tinggal kita isi susunya lalu kita masukkan botol dotnya. Jadi seperti ini. Jadi dia memang packagingnya juga udah dibuat sedemikian rupa, jadi steril masing-masing bagian. Iya benar. Oh ini tadi yang tutupnya, jadi iya. dia emang udah satu. Iya, jadi karena kan dia punya dot, nyampengnya kan itu akan bersentuhan langsung dengan babynya. Jadi dia tetap aman, tetap steril dengan tertutup oleh dome capnya dengan tutup botol. Terus nih Pak, ini tuh botolnya bisa dipakai dari umur berapa sih? Dari newborn tuh bisa nggak? Oh, steril botol ini didesain bukan untuk newborn, tapi untuk baby dengan umur 3 bulan ke atas. Oh, oke. Jadi dia memang bukan buat newborn ya? Bukan. 3 bulan ke atas. Tapi namanya baby itu kan setahu aku nih ya, pengalaman aku misalnya, baby itu kan dia punya preference empang sendiri. Ada yang nanti dia suka merek A nih, terus nanti keponakannya aku gak suka tapi yang merek itu.
kalau jalan-jalan tapi kan kita rame-rame. Terus nanti ini dotnya gimana ya empengnya? Kami ada melakukan survei, jadi steril botol ini ada melakukan survei. Jadi rata-rata untuk yang usia 1 tahun ke bawah, 3 bulan sampai 1 tahun itu pernah disurvei. Kalau dari 10 baby itu 2 yang tidak cocok, rata-rata tuh semua cocok. Karena teksturnya ini memang terlihat seperti keras, tapi sebenarnya dia cukup lembut. Jadi begitu ada air, begitu ada susu atau apa dia terkena air, dia akan lebih lembut. Nah seperti itu. Steril botol ini juga ada melakukan survei untuk yang sudah 1 tahun ke atas. Nah dengan 1 tahun ke atas itu frekuensi untuk cocoknya untuk beberapa baby itu mereka lebih besar. Jadi sekitar 9 anak dari 10 itu mereka bisa memakai produk ini. Jadi kita nggak bisa bilang 100% pasti bisa, tapi karena setiap baby pasti ada iya seperti itu. Tapi memang kalau misalnya kita tidak pernah tahu kalau kita tidak pernah coba seperti itu sih. Jadi harusnya ini cocok-cocok aja. Oke. Terus pokoknya kita bisa pakai si botol ini mau sampai suhu gimana juga dia bisa ya? Ya bisa. Botol ini memang tidak dianjurkan untuk masuk microwave ataupun di sterilizer atau apa. Cuman untuk suhu yang panas, bahkan kalau misalnya air yang baru mendidih itu pun masih baik-baik saja karena dia dari bahan PP yang BPA free. Oke. Sama tadi aku kan coba-coba buka nih. Iya. Emang ini tuh tadi kan aku lihat di sini ada 2 nih, satu tutup, satu lagi botolnya. Terus tadi aku iseng nih buka-buka, diputer dibuka juga dia keras banget ya. Nah, iya, jadi kembali lagi steril botol ini tuh disebut sebagai disposable botol. Jadi botol yang memang dianjurkan untuk sekali pakai di luar dari fungsinya membuat lebih efisien. Jadi karena begitu dipakai, karena ini terlihat seperti lebih ringkih seperti itu seakan-akan, tapi sebenarnya ini kuat. Dan ini sangat aman. Jadi begitu dipakai, dimasukkan, ini sangat susah untuk dibuka. Iya, jadi kalaupun dibuka, ini akan merusak sedikit. Nah, seperti itu. Jadi ini memang dibuat untuk tidak dipakai berkali-kali. Tidak dipakai berkali-kali. Nah, jadi memang takutnya ada kekhawatiran dari customer kalau dipakai ini begitu jatuh, dia kalau tidak kuat, dia akan mudah untuk buka lagi. Iya. Soalnya biasa kan botol gitu. Iya. Ini hanya diklik seperti itu benar. Terus berarti diginiin juga. Ya, itu aman, tidak bocor. Dan dia untuk bagian dotnya dia sudah anti kolik. Jadi tidak membuat baby mudah tersedak seperti itu. Oke. Terus Pak gini nih, ini kan bahannya plastik. Iya. Tadi di awal Pak Angga udah bilang kan, mention sedikit lah, ini tuh recyclable gitu. Tapi boleh yakinin aku lagi nih, ini tuh seberapa recyclable? Habis itu kayak apakah dia memang ramah lingkungan? Soalnya emang bahannya plastik kan, kayak gitu. Dan sekali pakai juga disposable. Memang pada saat steril botol ini diciptakan banyak pertimbangan dari luar seperti itu, kayak masalah eco-friendly atau apa gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang eco-friendly sebenarnya cukup sangat luas ya kalau menurut saya. Jadi kalau menurut saya memang kalau kita berbicara tentang steril botol yang mungkin dia merupakan disposable botol itu jadi lebih kesannya kok jadi tambah banyak sampah seperti itu. Jadi disposable ini sebenarnya diambil dari kata bukan sekali pakai, tapi lebih ke arah dapat dibuang. Maksudnya aman, dapat dibuang apapun karena bahannya yang recyclable, terus udah gitu yang biodegradable. Nah, jadi dia tidak akan mencemari lingkungan. Nah, kembali lagi menurut saya, jadi kalau memang plastik itu ada berhubungan dengan eco-friendly, jadi menurut saya bukan hanya botol ini saja, tapi botol-botol yang lain juga yang berbahan plastik pasti mempunyai dampak buat eco-friendly seperti itu. Menurut kami, untuk yang berdampak tentang pencemaran lingkungan dan apa itu lebih ke arah pelakunya, usernya. Jadi
bukan hanya plastik. Kalau plastik dibuang ke tempat yang benar, menurut saya tuh tidak akan berdampak ke pencemaran lingkungan. Apalagi kalau bahannya itu benar-benar bisa didaur ulang. Jadi saya suka dengan istilah adalah man behind the gun. Jadi apapun yang terjadi itu tidak bisa dikontrol dengan pelakunya. Maksudnya siapa yang di dalamnya. Jadi menurut saya ini memang botol, kita sudah pakai dan begitu tidak dipakai lagi kita akan buang. Itu seperti sampah. Tapi menurut saya melihat ini sebagai peluang. Peluang adalah contoh, misalnya kita memakai botol kemasan. Botol kemasan itu kalau memang dibuang sembarangan itu akan menjadi sampah. Apalagi kalau yang mencemari laut lah, darat dan lainnya itu akan menjadi sampah. Tapi kalau misalnya ini dibuang di tempat yang benar, ini bisa menjadi sumber penghasilan buat banyak orang. Dan ini bisa buat bisa didaur ulang menjadi barang-barang yang lain. Jadi seperti itu. Jadi yang kalau misalnya karena ini disposable botol, apakah akan berdampak kepada lingkungan, itu lebih ke arah kitanya yang harus membuang sampah ataupun membuang itemnya itu di tempat yang benar. Menurut saya seperti itu. Iya. Jadi begitu ya Mami and Daddy, kita udah dengar penjelasan dari Pak Angga tadi, terutama tentang yang eco-friendly dan ini tuh disposable, ramah lingkungan. Jadi memang semuanya itu tergantung lagi sama kitanya sendiri, Mami and Daddy. Kita mau saving time, tapi kita juga harus perhatiin nih buangnya mau kemana. Terus kita juga kalau kita memang concern sama lingkungan ya tadi buangnya itu yang kita penting ya Pak ya. Kemana kita harus dispose ini tempatnya ya. Oke. Aku mau nanya nih, terakhir nih ya. Alasan buat kita beli Steri Bottle ini? Ya, jadi kami punya tagline dari Steri Bottle ini adalah ready to use, no need to wash, and sterilizer, just take your me time. Maksudnya adalah Steri Bottle ini diciptakan untuk membuat segalanya menjadi lebih mudah, untuk lebih simple. Jadi seperti itu. Steri Bottle ini mempunyai tujuan sebagai botol traveling yang bisa mempermudah bagi keluarga yang bepergian agar lebih mudah. Jadi Pak Angga nih ya, buat startup yang udah kita bicarain dari tadi, kenapa sih kita harus beli Steri Bottle? Jadi Steri Bottle ini diciptakan untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah, untuk menjadi lebih simple. Jadi terutama untuk botol, untuk fungsinya sebagai traveling botol. Jadi tidak perlu untuk maminya atau keluarganya untuk membawa begitu banyak perlengkapan yang lain. Jadi hanya dengan Steri Bottle, sesuatunya menjadi lebih simpel. Nah, botol ini juga mempunyai fungsi lain, yaitu sebagai emergency bottle. Jadi sebenarnya setiap keluarga itu boleh memiliki Steri Bottle seperti ini. Jadi ini menjadi inspirasi kami karena dari customer kami langsung. Jadi ada customer kami yang sangat tertolong sharing dengan kami adalah pada saat kondisinya di keluarga itu sedang tidak ada asisten rumah tangga dan juga di malam hari si baby minta susu sedangkan ibunya, maminya sedang sakit. Kejadiannya begitu banyak botol-botol susu yang sudah dipakai tidak bisa digunakan lagi karena belum dicuci. Itu bapaknya kebingungan bagaimana harus menyediakan susu buat si baby, sedangkan si babynya itu tidak mungkin bisa menunggu begitu lama, harus dicuci, harus disteril beberapa menit. Jadi dengan Steri Bottle ini bapaknya cukup langsung menggunakan Steri Bottle yang sudah steril ini dan langsung bisa dikasih ke babynya. Jadi cukup sangat membantu. Jadi saya sukanya ini bukan sebagai disposable botol, tapi lebih ke arah ini perlu dan bisa menjadi emergency bottle sih. Soalnya kita juga nggak tahu seberapa sih kita bisa butuh. Kita nggak tahu kondisi-kondisi yang emergency kayak gitu ya. Benar. So, Mami and Daddy, itu tadi perbincangannya Miss Odile sama Pak Angga yang tadi jelasin tentang Steri Bottle. Thank you banget ya Pak Angga buat Sama-sama. waktu sama cerita-ceritanya tentang Steri Bottle ini. Mami and Daddy tadi udah denger kan keunggulannya Steri Bottle. Nah, kalau Mami and Daddy nih pengen nyari atau masih pengen tahu ini apa, mau nanya-nanya, gak usah bingung harus kemana. Bisa kontak kita di Instagram ada. Mau tanya-tanya di marketplace terus lihat dulu postingnya kita bisa juga. Atau mau via WhatsApp juga kita bisa. Mami and Daddy bisa tanya-tanya langsung ke kita. So, thank you ya for watching Mami and Daddy. See you on the next video. Bye! Bye.